kita sudah sampai di sini ya, nilai harapan syarat. Sekarang harusnya sudah masuk ke fungsi pembangkit momen bersama. Tapi sekarang pertemuan keberapa ya, Gaitsa? 10 atau 11? 11 ya, betul. Jadi memang dari segi pertemuannya tidak sama persis ya, karena ada beberapa pertemuan yang kita isi hanya dengan soal latihan gitu ya. Jadi yang penting materinya yang sesuai dengan RPS gitu. Ya. Nah, satu sebelum kita masuk ke fungsi pembangkit momen bersama, ya, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai peubah saling bebas. Ya, jadi ini seharusnya ada di atas, tapi saya keep dulu ya, baru saya jelaskan sekarang begitu, sebelum ke fungsi pembangkit momen bersama. Nah, jadi setelah fungsi pembangkit momen bersama, kita sudah masuk ke topik yang baru nih, teman-teman. Ya, jadi hari ini adalah materi terakhir untuk bab yang joint distributions ya, atau yang fungsi peluang bersama begitu, baik untuk discrete maupun continue. Dan minggu depan kita sudah masuk ke materi yang baru. Ya, jadi coba saya share dulu di sini mengenai ini. Oke. Jadi peubah saling bebas. Kita punya dua peubah ya sekarang ya. Kita berbicara dengan lebih dari satu variabel acak. Artinya kalau ada X atau ada Y begitu ya, atau ada X1 dan ada X2, ya, kita bisa melihat apakah X1 dan X2 itu saling bebas atau saling bergantung satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Saya sempat menyinggung sedikit kalau tidak salah di pertemuan terakhir. Oke, jadi bagaimana kedua variabel acak ini dikatakan saling bebas atau bergantung satu sama lain, itu dilihat dari definisi 441 yang ada di buku Bain. Ya. Jadi dia katakan bahwa peubah acak X1, X2 sampai dengan ke XK ini secara umum ya teman-teman. Kita kan berbicaranya hanya dua variabel acak ya. Tapi di sini secara umum misalnya ada sebanyak K variabel acak itu dikatakan independen atau saling bebas jika untuk setiap nilai A yaitu AI, yang mana AI ini lebih kecil dari BI, ya, berlaku ya peluang dari fungsi bersamanya si X1 sampai dengan ke si XK di mana masing-masing X ini lebih kecil lebih besar A dan lebih kecil dari B. Ya, ini fungsi ini nilai peluang bersamanya itu sama dengan perkalian peluang ya nilai peluang dari setiap variabel acaknya itu yang berada di antara A sampai dengan B. Jadi perkaliannya dari 1 sampai ke K. Jadi kalau ada di sini dua variabel acak, ada X1, ada X2, maka X1 dan X2 ini dikatakan saling bebas jika peluang bersama X1 dan X2 itu berada di antara A dan B, itu sama dengan perkalian dari peluang X1 berada di antara A dan B dikalikan dengan peluang X2 berada di antara A dan B. Seperti itu. Kalau ada tiga variabel acak, ya maka nilai peluang bersamanya sama dengan perkalian dari nilai peluang masing-masingnya. Seperti itu ya, sampai dengan ke K. Nah, artinya nanti kita bisa memeriksa. Selama ini kita selalu diberikan fungsi peluang bersama atau fungsi densitas bersama dulu ya. Jadi kalau tidak PXY, maka FXY. Kemarin kita juga dari fungsi peluang bersama itu bisa mencari marginalnya atau bersyaratnya. Nah, sebetulnya dari nilai-nilai tersebut, pada akhirnya kita bisa menentukan. Nah, X dan Y-nya atau X1, X2-nya ini saling bebas atau tidak. Dengan mencari perkalian dari masing-masing fungsi peluang atau fungsi densitas marginalnya. Konsepnya dari sini. Akhirnya ya, ketika kita nanti dihadapkan pada suatu pertanyaan, ya, kita punya dua buah peubah acak, misalnya saya menyimbolkannya adalah X dan Y, dikatakan saling bebas atau independen, atau ada yang menyebutnya bebas stokastik. Oke, jika dan hanya jika, oke, kalau dia discrete, ya, peubah acak X dan Y-nya itu discrete, ya, maka P, X, dan Y, fungsi peluang bersamanya itu sama dengan
fungsi marginal bagi X dikali fungsi marginal bagi Y. Oke, kalau di sini simbolnya adalah X1, X2, maka marginalnya mengikuti ya, X1 dan X2. Begitu. Kalau Y1, Y2 juga sama, dia mengikuti. Oke, kalau dia continue, maka fungsi densitas bersamanya itu merupakan perkalian dari fungsi densitas marginal milik X dikali fungsi densitas marginal milik Y. Ketika nilainya yang kiri dan kanan ini sama, maka X dan Y dikatakan saling bebas, ya, atau saling independen atau tidak bergantung satu sama lain. Bisa dipahami? Kita coba lihat contohnya ya. Oke, contohnya. Misalnya kita punya suatu fungsi massa peluang gabungan dari X dan Y, di mana bentuknya adalah sebagai berikut. Px, Y sama dengan 1/72 dikali X plus 2Y, di mana baik X maupun Y bernilai 0, 1, 2, dan 3. X dan Y baca apa? Diskrit atau kontinu? Diskrit. Diskrit. Mengapa diskrit? Karena P. Karena pakai sama dengan. Karena P simbolnya. Oke, alasan lain? Karena X dan Y-nya berupa angka konstanta. Karena X dan Y-nya Bukan berupa dalam range. X dan Y batasnya. Oke, yang lebih tepat apa yang disebut konstanta itu? Bersifat apa nilai X dan Y-nya? Bersifat konstan. Countable. Ya, 0, 1, 2, 3. X berada di antara 0, 2. Dia juga suatu konstanta, teman-teman. Tapi nilai dari X-nya ini tidak countable. Ya, dia bisa bilangan desimal di sini. Ya, ini continue kan? Kalau seperti ini bisa continue, bisa discrete sebetulnya. Tapi lebih umumnya continue. Ya, bisa 0,1, 0,2. Ini juga konstanta sebetulnya, tetapi dia countable, tidak dapat dihitung. Kalau batasnya seperti ini, sangat jelas dia discrete, karena dia countable. 0, 1, 2, 3. Tidak ada nilai di antaranya 0,5, 1,1, begitu ya. Saya mengerti pasti kalian sebetulnya paham ya perbedaan discrete dan continue, hanya ya tadi menjelaskan alasannya mungkin terbata-bata gitu ya. Jadi ini clear bahwa dia adalah bacak diskret. Tadi ada yang menyatakan P di sini. Oke, boleh. Ya, dia alasannya juga boleh dikatakan karena di sini notasinya adalah Px, Y, Bu. Betul. Ya. Tapi akan lebih kuat kalau kalian melihat dari batas X dan Y-nya. Kemudian sebetulnya yang paling mudah adalah di sini sudah saya state FMP, fungsi massa peluang gabungan. Ya, fungsi massa peluang itu miliknya peubah acak diskrit ya. Kalau kontinu apa? Apa istilahnya? Fungsi apa? Fungsi kepadatan peluang. Oke, FKP, fungsi kepadatan peluang atau fungsi densitas gabungan, sama saja ya, atau fungsi densitas bersama atau fungsi kepekatan bersama. Begitu ya. Jadi FMP kecil ini disebut sebagai fungsi massa peluang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ya dari FMP ini kita diminta untuk mengecek apakah X dan Y-nya saling bebas begitu ya. Oke, berarti kalau tadi berdasarkan definisi ya, kalau diskrit berarti kita gunakan yang ini. PXY-nya kita sudah punya ya. Fungsi peluang bersamanya kita sudah punya yang ada di soal. Maka step selanjutnya adalah kita mencari ini. Ya, mencari PX dan juga PY atau fungsi peluang marginal bagi X dan fungsi peluang marginal bagi Y.
Coba, semoga tidak amnesia. Ya, bagaimana cara memperoleh PX? Integral Y bukan, Bu? Integral Integral terhadap Y, jadi Sigma. DY. Sigma, Ibu. sigma. Baru dibahas Saidina karena dia diskrit. Ya. Berarti sigma siapa? X. Y, Bu. Y. Sigma Batasnya dari Y. fungsi peluang bersama. Batasnya batas siapa? Y, Bu. Batas Batas Y, betul. Saidina idenya benar sebetulnya, tapi dia salah dalam teknik perhitungannya, bukan integral tetapi sigma. Jadi disigmakan ya atau dijumlahkan nanti untuk seluruh nilai Y yang mungkin. Jadi lawannya ya, kalau cari yang marginal-marginal itu lawannya yang kita gunakan batasnya. Artinya kita jumlahkan untuk nilai Y dari 0 sampai dengan 3. Fungsi peluang bersamanya adalah 1/72 dikali X plus 2Y. Nah, seperti ini. Kalau 1/72-nya adalah konstanta, ya kita bisa keluarkan. Begitu. Nah, sekarang ketika Y sama dengan 0, ya, maka nilai X plus 2Y-nya menjadi X, ya. Oke, dijumlahkan. Ketika Y-nya sama dengan 1, maka jadi X plus 2. Ditambah ketika Y-nya sama dengan 2, maka X plus 4. Dan Y-nya sama dengan 3, maka X plus 6. Oke, maka sama saja dengan 1/72 dikali X, 4X, ditambah 12. Oke, kalau mau lebih disederhanakan lagi, kita jadikan dia 1/18 X plus 3 ya. Oke, nah ini adalah fungsi peluang marginal bagi si X, di mana X-nya itu batasnya dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, baru sekarang cari fungsi peluang marginal bagi Y. Maka seperti cara yang pertama, ya sekarang berarti karena Y yang dicari batasnya untuk seluruh X dari fungsi peluang gabungan atau bersama. Sama batasnya dari 0 sampai dengan 3, ya, 1/72 dikali X plus 2Y. Ya, sehingga 1/72 dikali, ya, X-nya sama dengan 0, berarti 2Y, X-nya sama dengan 1, ya, ya betul, X-nya sama dengan 1, jadi 1 plus 2Y, X-nya sama dengan 2, jadi 2 plus 2Y, 2 plus 2Y, 3 plus 2Y. Ya, jadi 1/72 dikali 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, 8, 10Y. Betul nggak? Ada yang salah nggak? Plus 2Y ketika X-nya 2, 2 plus 2Y. Ketika X-nya sama dengan 3, 3 plus 2Y. Betul ya? Betul nggak? 1 plus 2Y. 1, 2, kenapa 10? 8. Wah, ini lagi pada ngerujak apa gimana? Suaranya nggak kedengeran. Halo? Coba keluarkan suaranya. Ada, Bu. Ada ya? Awas nih ya, saya uji petik nanti.
8Y plus 1 ditambah 2, 3, tambah 3, 6, ya kan? Nah, gitu. Kalau disederhanakan berarti 1/36, 4Y plus 3. Ya, Y juga batasnya dari 0 sampai dengan 3. Nah, sekarang kita bisa cari perkaliannya, gitu kan? Jadi kalau kita mau cek PX dikali PY, X sebentar ya. Gitu ya. Berarti ini sama saja dengan 1/18 dikali X plus 3 dikali dengan 1/36 dikali 4Y plus 3. Atau di sini 1/18 dikali 1/36 dikali X plus 3 dikali 4Y plus 3. Apakah ini sama dengan fungsi peluang bersamanya, teman-teman? Ini 1/72 dikali X plus 2Y. Sama nggak? Ini sama nggak? Sama atau berbeda? Di saya nggak ada suara nih, jangan-jangan di saya yang error. Atau kalian memang tidak bersuara? Beda ya, Bu? Beda, kenapa Ya, ragu? Ya, beda, artinya dia tidak sama. Kalian kalau mau buat lebih sederhana, coba aja ya. Ini X plus 2Y saja, ini sudah, apa namanya, X kali Y gitu kan. Jadi dari situ sudah berbeda, ya artinya fungsi perkalian dari fungsi marginal keduanya ini ya ketika dikalikan itu berbeda dengan si fungsi peluang bersama. Karena berbeda, maka X dan Y saling bebas atau tidak? Tidak saling bebas. Tidak saling bebas. Bu, saya nggak yakin nih fungsinya. Jangan-jangan ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Kalau kalian tidak yakin dan ini berlaku di diskrit ya, kalian boleh ambil satu nilai, satu pasang nilai X dan Y-nya misalnya 0,0. Artinya misal X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka kalau X dan Y itu saling bebas, hanya jika apa? P X sama dengan 0, fungsi nilai fungsi peluang bersamanya ya, itu harus sama dengan peluang X sama dengan 0 dikali peluang Y sama dengan 0. Coba sekarang kita cari peluang bersama ya, dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, artinya apa? 1/72 dikali 0 plus 2Y kan tadi 2 kali 0. 0 kan ini dikali 1/72, 0. Sekarang kalau nilai peluang X sama dengan 0, tadi lihat fungsi peluang marginalnya. X itu 1/18 dikali X plus 3. 1/18 X plus 3, berarti 0 plus 3. Yaitu 3/18. Ya. Ketika peluang Y-nya sama dengan 0, 1/36 dikali 4Y plus 3. Berarti 4 kali 0 plus 3. Ya, 3/36 atau 1/12. Apakah 3/18 dikali 1/12 itu sama dengan 0? Pertanyaannya? Tidak. Tidak, ya berbeda.
Nah, dari sini lebih terlihat, maka X dan Y saling bergantung. Nah, sekarang kalian jadi bisa tahu, kalau misalnya nanti yang diketahuinya itu adalah fungsi peluang dari setiap pembacak, ya, kita punya PX, kita punya PY, ya, lalu kita diminta untuk mencari fungsi peluang bersamanya, ya, asumsi dia saling bebas ini akan lebih mempermudah dalam mencari PX, Y-nya. Jadi mereka tinggal dikalikan saja. Oke, tapi kalau mereka tidak saling bebas, kita nggak bisa bikin PX-nya itu hanya dengan mengalihkan. Ada teknik lainnya, dan itu tidak mudah untuk dipelajari di level Start Mat 1 ya, atau di S1 gitu. Jadi ada metode lain. Nah, ini akhirnya kita bisa tahu, sebetulnya kita bisa mencari fungsi peluang bersama dari setiap fungsi peluang yang masing-masing ini, asalkan ada asumsi bahwa si X dan Y-nya itu saling bebas. Ya, jadi nanti memungkinkan di depan, ya kalian kan kalau bertanya selalu mengarahnya ke ujian gitu ya. Nah, jadi memungkinkan nanti kalau misalnya diketahuinya fungsi peluang atau fungsi densitasnya masing-masing terlebih dahulu, baru kalian diminta untuk mencari fungsi peluang atau fungsi densitas gabungan. Ya kalau misalnya ditanya atau di awalnya diketahui fungsi masing-masing, lalu diminta untuk mencari fungsi gabungan, ya kalian nggak perlu cari fungsi marginal lagi ya, kan di awalnya sudah diketahui fungsi masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, nah bagaimana kalau di continue? Di continue juga sama teman-teman. Ya, idenya sama. Jadi nanti kita cari fungsi densitas marginal masing-masing dulu, ya baru kita cek. Ya, kita lihat contohnya ya. Untuk yang continue. Oke. Misalnya saya punya PDF gabungan atau PDF bersama ya dari X dan Y sebagai berikut. Oke, jadi F X-nya itu adalah X plus Y, di mana X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1, dan Y-nya juga berada di antara 0 sampai dengan 1. Ya, dan Fx-nya bernilai 0 untuk X dan Y lainnya. Oke, sama pertanyaannya. Ya. Apakah X dan Y saling bebas? Gitu kan? Berarti apa langkah pertamanya? Kita cari apa dulu? Marginal, Bu. Oke, fungsi densitas marginal. Baru nih yang tadi saya sebutkan bisa diterapkan di sini. Fx berarti integral dari Fxy terhadap siapa? Terhadap Y, Bu. Oke, terhadap Y. Ya. Rumus umumnya itu dari negatif tahingga sampai tahingga. Ya. Tetapi kalian boleh langsung tertuju batas Y-nya berapa di sini, antara 0 sampai dengan 1 ya. Maka karena saya sedang mengajar online di whiteboard virtual ya, akan lebih cepat kalau saya langsung masukkan batas si Y-nya dari 0 sampai dengan 1. Kebetulan batasnya sama nih, sama-sama 0 sampai 1 ya. Oke. Kelihatan satunya. Nah, gitu. Ya, berarti dari 0 sampai 1 X plus Y dy. Jadi apa integralnya? X plus Y terhadap Y. XY plus Y kuadrat per 2. Oke, XY plus setengah Y kuadrat gitu ya. Dengan batas Y-nya dari 0 sampai 1. Berarti ya ketika Y-nya sama dengan 1, jadi X plus setengah
dikurang berapa? Y sama dengan 0. X dikali 0, 0 ditambah setengah kali 0, 0. Jadi 0. Ya. Dari itu, fx-nya adalah X plus setengah. Ya, di mana X-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Oke, sekarang Y-nya. Maka batas dari si X-nya sekarang. Oke, jadi integralnya terhadap dx kebetulan sama batasnya 0 sampai dengan 1. Maka menjadi ketahuan ya harusnya ya langsung nih teman-teman. Fungsinya sederhana. Beda variabel yang tadi ya jadi setengah X kuadrat ditambah XY juga. Ya, tapi di sini batasnya dari X sama dengan 0 sampai dengan 1. Oke, jadi kalau kalian substitusikan nilai 1 ya dan X-nya sama dengan 0, maka nanti hasilnya adalah setengah ditambah Y ya atau Y plus setengah. Ini kan sama ya. Ya, jadi karena koefisiennya sama-sama 1 dan X Y-nya juga ya. Jadi fungsinya hanya dibalik saja variabelnya. Sehingga di sini Y-nya juga di antara 0 sampai dengan 1. Oke, sekarang kita cari fx dikali fy, maka sama saja dengan x plus setengah, itu ya, dikali y plus setengah. Gitu. Kalau mau dijabarkan, maka jadi xy plus setengah x plus setengah y plus 1/4. Apakah ini sama dengan fxy, yaitu x plus y, teman-teman? Enggak, Bu. Tidak juga ya, berbeda. Ya. Maka kesimpulannya x dan y tidak saling bebas. Oke, kalau yang seperti ini sampai fungsi ini sebetulnya harusnya terlihat ya. Jadi kalian tidak perlu baik yang discrete maupun continue ya. Sebetulnya kalian tidak perlu sampai mengecek si angka untuk nilai-nilai tertentu gitu. Jadi dari fungsinya saja seharusnya teman-teman bisa melihat apakah sama atau berbeda seperti itu. Oke, bisa dipahami? Untuk kebebasan stokastik atau Poubacak yang saling bebas ini ciri-cirinya? Aman ya? Aman, Bu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir ya, yaitu adalah fungsi pembangkit momen bersama ya atau fungsi pembangkit momen gabungan. Kembali lagi ya, nanti coba dibuka lagi buku catatannya. Pokoknya kalau misalnya kita sudah berbicara lebih dari satu Poubacak atau dua Poubacak dalam hal ini, ya kita sudah belajar bagaimana ciri-ciri dari fungsi peluang atau fungsi densitas gabungan. Dari fungsi peluang atau fungsi densitas gabungan, kita masuk ke fungsi peluang atau fungsi densitas marginal. Ya, dari marginal kita masuk tuh yang ke bersyarat-bersyarat. Ya, jadi ada fungsi peluang bersyarat, ada fungsi densitas bersyarat, ada ekspektasi bersyarat, tapi ada juga ekspektasi gabungan. Ya, ada momen gabungan, ya perkalian dua momen. Dan sekarang kita masuk ke fungsi pembangkit momen gabungan atau fungsi pembangkit momen bersama. Jadi kalau berdua ini bisa bersama, bisa marginal, bisa bersyarat, gitu ya teman-teman. Jadi cakupan materinya itu jauh lebih besar dibandingkan Poubacak tunggal. Nah, ini yang terakhir ya, fungsi pembangkit momen gabungan. Artinya kalau fungsi pembangkit momen gabungan itu berarti diperoleh dari fungsi pembangkit momen lebih dari satu Poubacak. Ya, jadi nanti kita lihat coba definisinya di sini fungsi pembangkit momen gabungan yang secara umum dulu ya, baru nanti kita lihat secara masing-masing baik yang discrete maupun yang continue. Jika X dan Y adalah dua peubah acak, ya, baik discrete maupun continue,
maka fungsi pembangkit momen gabungan dari kedua peubah acak tersebut itu dinotasikan oleh M besar dalam kurung T1, T2. Ya, ini didefinisikan sebagai ya ekspektasi dari E pangkat T1X ditambah T2Y. Yang pertama, perbedaannya dengan peubah acak tunggal adalah kita tidak ada indeks 1-2-nya biasanya ya. Jadi M besar dalam kurung T saja atau M kecil dalam kurung T saja. Nah, kalau kita sudah berbicara dua peubah acak, maka T-nya sekarang ada indeksnya. Ada T1 dan ada T2. T1 ini ya, ini diidentifikasikan untuk peubah acak yang pertama ditulisnya. Ya, jadi T1 ini miliknya si X. T2 ini miliknya si Y. Kalau nanti peubahnya berupa X1 dan X2, ya berarti T1 lebih jelas lagi miliknya X1, karena X juga ada indeksnya. Ya, X2 berarti T2. Begitu ya. Jadi kalian jangan bingung T1 ini menyatakan siapa, T2 ini menyatakan siapa. Nah, artinya ketika kita nanti mencari fungsi pembangkit momen gabungannya, ini adalah E pangkat, bukan TX saja. Karena ada dua, maka jadi E pangkat T1X atau T1X1 ditambah T2Y atau T2X2, begitu ya, apapun bentuk variabelnya di sini. Nah, ini penulisannya memang sama ya dengan E pangkat, teman-teman ya. Jadi kalau di buku catatan kan biasanya space-nya sedikit ya, daripada kita nulis E pangkat TX gitu ya, T1X tambah T2Y. Kalian boleh menuliskannya seperti ini, dalam satu baris. Jadi EXP dalam kurung pangkatnya. Saya rasa kalian sudah tahu ya penulisan ini, jadi jangan bingung ya, ini sama saja dengan E pangkat T1X ditambah T2Y. Dengan batasnya sekarang masing-masing ada T1 dan T2 di antara negatif H1 sampai dengan H1 atau antara negatif H2 sampai dengan H2 untuk T2, di mana ya H1 dan H2 ini sebetulnya suatu konstanta yang lebih besar dari 0 atau suatu bilangan yang lebih besar dari 0 nilainya. Nah, ini perluasan dari fungsi pembangkit momen dari peubah acak tunggal kan. Nah, artinya kalau nanti peubah acaknya diskrit, ya, artinya mereka punya fungsi peluang bersama PXY, begitu. Untuk mencari fungsi pembangkit momen gabungannya yang diskrit adalah notasinya dengan mencari penjumlahan antara E pangkat T1X plus T2Y dikali fungsi peluang bersamanya untuk batas X dan Y. Tentu jadi ada dua sigma, karena kita berbicara gabungan dari dua peubah acak. Kalau satu peubah acak kan hanya sigma E pangkat TX gitu ya. Nah, sekarang kita ada notasi sigmanya sebanyak 2, ya, karena dua peubah acak. Dan fungsi peluangnya adalah fungsi peluang gabungan antara kedua peubah acak. Bagaimana dengan peubah acak kontinu? Ya, maka notasinya saja yang dirubah di sini. Ya, integral untuk batas X dan juga batas Y dari si fungsi densitas gabungan. Jadi bukan PX ya, tetapi FXY, seperti itu. Oke, dari definisinya dulu. Bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelum kita melihat contohnya. Aman? Insya Allah aman, Bu. Oke. Nah, kalau ada fungsi pembangkit momen gabungan, artinya gini, Bu, bisa nggak kita cari fungsi pembangkit momen marginalnya? Ini kan fungsi pembangkit momen bersama. Ya. Artinya apa? Boleh nggak, Bu, nanti kita nyarinya dari, misalnya ya, fungsi peluang bersamanya ini, kita cari dulu fungsi peluang marginalnya, nah kan udah dapet tuh PX atau P-nya, baru dapat fungsi pembangkit momennya X dan Y. Boleh, tapi ada cara yang lebih cepat, teman-teman. Ya. Warna apa? Coklat ya. Coba. Kita buat fungsi pembangkit momen gabungan. Oke. Jadi kalau dia diskrit, saya ulang lagi di sini ya.
Kalau misalnya dia diskret, maka M T1 T2 itu sama dengan X, Y, E pangkat S1X ditambah T2Y dikali PX, Y. Oke, kalau dia kontinu, integral. Oke, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Oke, E pangkat T1X ditambah T2Y dx dy, begitu ya. Misalnya, sorry, dikali fxy dulu. Dx dy. Oke, nah, bagaimana kalau FPM marginal? FPM marginal bagi X, ya, itu sama saja kita menuliskannya MT1,0. Artinya apa? Untuk memperolehnya, kita substitusikan T2-nya sama dengan 0 pada MT1 T2 pada fungsi pembangkit momen gabungan. Berarti kalau kita mau cari FPM marginal bagi Y atau M 0,T2, kita substitusikan T1 sama dengan 0 pada fungsi pembangkit momen gabungan. Paham sampai sini? Ya, jadi indeks T1, T2-nya sekalipun dia ada di marginal, ini harus ada. Karena T1 menyatakan X, T2 menyatakan untuk Y. Jadi kalau nanti kalian diminta mencari fungsi pembangkit momen marginal bagi X, jangan menuliskannya MT, tapi MT1. Paham ya? Paham sampai sini? Paham tidak? Paham? Boleh diketik paham, Bu. Atau mau dijawab juga boleh. Insya Allah paham. Oke. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian diminta mencari ekspektasi X, bagaimana caranya? Bagaimana caranya mencari ekspektasi X? Ayo. Bagaimana mencari ekspektasi X berdasarkan fungsi pembangkit momen? Sigma X kali PX. Nah, berdasarkan fungsi pembangkit momen misalnya, bukan dari PX-nya. Gimana? Ayo di UTS ada soalnya keluar. Bagaimana memanfaatkan fungsi pembangkit momen untuk mencari ekspektasi X? Ayo. Wah, kalian mabok opor nih. Hei. Kan pada amnesia diturunkan. Apa yang diturunkan, Siska? Siapa yang diturunkan? SPM-nya diturunkan. Siapa Aurelia yang diturunkan? FPM-nya yang diturunkan. FPM siapa? FPM X. Oke, FPMCX apa di sini notasinya? MT1. Betul, MT1. Udah, kayak gini juga nggak apa-apa kan, nolnya nanti udah disubstitusikan.
Ya, jadi MT1 terhadap T1. Ya, berarti ekspektasi bagi Y itu nanti turunan pertama dari MT2 terhadap T2. Jawaban Dwi tadi benar. Tapi ya, tadi permintaan saya adalah memanfaatkan fungsi pembangkit momen. Ekspektasi X itu ini Bu, kalau di screen sigma X dikali PX, benar. Ya, tetapi sekarang bagaimana cara memperoleh ini berdasarkan ini gitu kan? Ya, artinya kalian daripada capek-capek harus menghitung ini lagi, tinggal turunkan saja FPM-nya satu kali. Ya, kalau ditanya ekspektasi X kuadrat, turunkan 2 kali. Seperti konsep pada perubahan